ngaku cucuku 28, ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener ana 38, bukan 28. Saya Muhammad yang 29. Saya Muhammad yang 29. Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan. Kadung kita baru kipol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tiba keturunan ini semprol ya apa. Orang nikah itu umur 25, umumnya umur 26, 27, 28 punya anak, istri punya anak umur 21, 22, 23, 24. Kalau di rata-rata pada angka 24, 25, 26. Jarak antara anak dengan orang tua. Karena jaraknya sekitar 25 per nasab. Kalau 4 nasab berarti buyut 100 tahun. Kalau 1000 tahun nasab ke 40, Mas. Paham gak ini? Sekarang 1400 tahun harusnya nasab 56. Wajar. 1446 harusnya nasab ke 58, wajar. Kalau ada orang aneh keturunan ke 58 lumayan lah masuk. Anak keturunan 57 lumayan masuk. Aneh keturunan 28. Kalau di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28, rata-rata 51 tahun lebih. Masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Mbah Putrimu melahirkan umur 51. Padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat, Mas. Jangan bercaja, Mas. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Halo, Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900. Tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Yang lawas lah. Kok aneh sampai? Yang mereka semua murid Nabi Muhammad SAW, mereka semua membawa ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka fatwa atau pendapat yang mengatakan ilmu harus dari jalur Ahlul Bait, ilmu harus dari jalur keturunan Nabi. Orang yang punya pendapat seperti itu menafikan sekian ribu hadis riwayat sahabat, menafikan sekian ribu hadis riwayat Khulafaur Rasyidin, dan itu menabrak ayat Quran, wa ma ataakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma napabai atakum seimpun paring dek sambian kabih pasira Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhuduh, makanya toreh kala kabih lega oneng sampean. Oneng namanya ajaran apapun yang telah diberikan disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Orang yang punya prinsip katanya ngaji harus ke jalur Ahlul Bait, moh sekian ribu hadis yang disampaikan pada sahabat, orang ini nabrak perintah fakhuduh, ambil semua. Paham apa mboten? Paham mboten ngene? Terus saya semen mikir, ojo omongan ibu-ibu kalau omongan enten para rawuh, kalau hanya dari jalur Ahlul Bait, dari riwayat Fatimah kah? Fatimah wafat masih muda, umur likuran, atau harus riwayat Sayyidina Ali kan? Sayyidina Ali bukan putranya Nabi, menantunya. Atau harus riwayat Sayyidina Hasan Husain yang katanya harus jalur Ahlul. Sayyidina Hasan Husain ketika Nabi hidup masih kecil, belum memungkinkan untuk menerima ribuan hadis. Dan nyatanya dalam kitab hadis yang riwayat Imam Hasan Husain juga nggak terlalu banyak. Lalu umur belum tua, Sayyidina Hasan diracun, dibunuh. Lalu Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Kalau ngotot harus riwayat Ahlul Bait, lewat Sayyidina Hasan Husain, beliau berdua
pas Nabi hidup masih kecil, akan meriwayatkan banyak juga repot di pemerintahan, akan meriwayatkan sampai sepuh terbunuh ketika umur belum terlalu tua. Kesimpulannya, lek sampean ngotot ilmu agama harus lewat dzurriyyah Rasul, mungkin hanya sekitar 5 atau 10% sunnah Rasul yang nyampe kepada kita. Padahal perintah Quran ambil semua. Paham apa enggak ini? Loh, harus paham biar enggak fanatik. Woi, paham apa enggak? Berikutnya, ilmu tentang Islam. Nabi benar-benar profesional, enggak melihat suku, enggak melihat nasab. Wong suarane paling apik, sip, fasih. Dari kalangan budak namanya Bilal, diangkat menjadi muadzin. Yang buta Ibnu Maktum diangkat jadi muadzin. Qari'us sahabah, hafid 30 juz. Ubay bin Ka'ab, siapa yang ingin baca Quran fasih persis seperti saat Quran diturunkan, ngajilah kepada Ubay bin Ka'ab. Man ahabba an yaqra al-Quran kama unzil falyaqra ala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab yang dipercaya, padahal bukan sanak famili, bukan dzurriyyah. Itulah Islam, serahkan sesuatu kepada ahlinya. Halo, ojo fanatik teman-teman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka yang pinter pinter nulis, Zaid bin Sabit dan yang lain-lain, diamanati Nabi mencatat Quran, dipercaya Abu Bakar membukukan Quran, padahal bukan keturunan siapa saja, ya sahabat saja. Keturunan siapa yang nggak tahu? Abu Hurairah meriwayatkan ribuan hadis dari kalangan budak, mas, boro-boro sampai dzurriyyah Nabi. Budak ini, tapi karena top kuat hafalannya, ya dia jadi perawi hadis yang paling banyak. Clear apa enggak ini? Ikrimah, rungono, ben enggak fanatik. Ikrimah itu anak dari Abu Jahal. Sinten? Wih, kok nulah-nulah ini. Ikrimah itu anak dari Abu Jahal. Itu loh jadi mufassirut tabi'in, tokoh ahli tafsir, ahli Quran zaman tabi'in, dan diterima. Padahal bapak mungsuhe Kanjeng Nabi. Enggak masalah andai ada 65 orang itu jadi gembong PKI, lalu anaknya mondok di Plosolir Boyo Sarang, hafid Quran, apal alfiyah, maknun dan segala macamnya, menguasai Bukhari Muslim, ya diangkat jadi kiai, mas, meskipun bapaknya gembong PKI. Itulah Islam. Halo, serahkan sesuatu hanya kepada ahlinya. Siapa ahli? Imane top, takwa Allah top, khosyatullah top, ilmune yo top, akhlake top, nyun sewu, kapasitasnya juga top. Itu namanya ahlinya, dan harus ahlu sunnah wal jamaah. Serahkan pada ahlinya. Madhab 4, Imam Syafi'i nasabe sopo? Tak oneng baru rawuh. Imam Hanafi nasabe sinten? Wih, nasabe sopo? Tak oneng. Imam Maliki tak oneng. Imam Hambali tak oneng. Imam Asy'ari tak oneng. Imam Maturidi tak oneng. Imam Bukhari Muslim tak oneng. Imam Junaid Al-Baghdadi tak oneng kabeh. Imam Ghazali, kita kepada beliau-beliau belas nggak ngerti nasabnya. Woi, nggak ngerti nasabnya, dan nggak tahu juga sahkah Islam kita. Manut orang yang kita nggak tahu nasabnya itu loh, sah apa enggak? Nah, ini harus dari nasab ini. Enggak juga kan? Lo ngoten boro rawuh, wong Pasuruan harus bengal nih kah?
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sepuro anakku le cangkolang lagi. Tak pernah bagi. Sedikit lagi nggak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang alumni sarang dapat ilmu sak pirang-pirang dari masyayikh sarang. Nasabnya siapa sarang? Tak oneng. Yang alumni Peloso dapat ilmu sak pirang-pirang dari Peloso. Serah nasabah. Tak oneng. Yang kita ya. Yang alumni Lirboyo sah bangga ilmunya? Sah bangga? Sah. Siapa nasabnya? Tak oneng. Lo kok sekarang ada kalau nggak ngakui nasab ini ilmu batal, itu terus kayak apa? Lalu berikutnya begini, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk bisa paham Quran, paham hadis, harus benar-benar ngerti alim nahwu sorof, harus alim mantek, harus alim ma'ani bayan badi, harus alim usul fikih, ulumul Quran, gharaibul alfaz, harus alim asbabun nuzul, harus alim mustalahul hadis. Halo, plus ngerti sejarah, juga ngerti filologi, untuk benar-benar bisa memahami Quran Sunnah dengan benar. Siapa itu? Ya siapapun yang mondok lama dan sungguh-sungguh menguasai itu semua, silahkan dia jadi kiai dan memahami Quran, meskipun dari kaum irung pesek. Jangan paksakan orang yang nggak punya kemampuan kau percaya menafsiri Quran hanya karena bajunya. Jangan kau paksakan orang yang nggak punya kapasitas cukup ikut-ikut mengistimbat dari Quran hadis, atau karena nasabnya. Ini nggak boleh dipegang, diurus kecuali oleh orang yang benar-benar punya keahlian. Ini urusan keahlian supaya menghasilkan ilmu yang benar, gitu loh. Halo, kalau yang top itu orang Jawa, nah kita terima. Kalau yang top ring Madura, engki terima. Kalau yang top nguasa itu ring Cina, tak kenapa terima. Kalau yang top itu orang Islam Eropa, orang Islam Arab, Yaman, kita terima. Pokoknya karena benar-benar punya kapasitas, bukan karena etnis, bukan karena baju, bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena nasab. Ini urusan ilmu, butuh keahlian. Clear apa enggak? Apa kalau tidak mengakui nasabnya lantas menghina? Mboten. Saya bermadhab Syafi'i tanpa harus mengakui Imam Syafi'i bernasab ke Rasulullah, tetap sah. Saya ngaji Ihya 100% yakin Imam Ghazali Iran, bukan Mekah, bukan Quraisy, sah. Saya Hizib Nawawi tanpa ngerti Imam Nawawi itu nasab apa, ya tetap sah. Thariqah Syadiliyah tanpa tahu Abil Hasan Asyadili zuriyah sopo, ya tetap sah. Andai dari kajian Kiai Iman lalu terbukti fulan yang selama ini kita yakini zuriyah Rasul ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib tanpa harus meyakini pengarang Fathul Qorib keturunannya Kanjeng Nabi, gitu loh. Dong apa enggak ini? Lalu aneh kalau dikatakan kalau enggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Peloso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1%, mas.
Ummahatul Kutub fit Tafsir, mulai dari yang kecil Jalalain, Jamal, Sawi, lauk ngalih Al-Munir, Maroh Labid, agak gede lagi Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirazi, dan yang lain-lain. Itu semua non nyaman. Kutubul hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Turmudi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Balawi. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfa, Imriti, Mutamimah.